SMK Negeri 8 Batam adalah sekolah kejuruan negeri di bidang kesehatan pertama di Kepulauan Riau. Terletak di Kabupaten Bukit Melati, Kelurahan Sungai Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. SMK Negeri 8 Batam berdiri pada tanggal 2 Mei 2017, sesuai dengan SK pendirian sekolah dengan membuka pendaftaran pertama kali pada tahun PPDB 2017. SMK Negeri 8 Batam berdiri dengan 3 kompetensi dasar. Apa aja ya? Yang pertama, farmasi klinis dan komunitas. Yang kedua, asisten keperawatan. Yang ketiga, instrumentasi medik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan saya Ainal Mardia, bertugas di SMK Negeri 8 Batam sekaligus tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, bidang studi bimbingan dan konseling di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan video praktik pelayanan bimbingan dan konseling bidang sosial dengan tema Unified with Sibling, menyatu dengan saudara, untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Untuk itu, mohon masukan dan saran agar layanan yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Jumpa lagi bersama Ibu dalam layanan BK bidang sosial. Nah, sebelumnya kita minggu lalu sudah mempelajari tentang, ayo siapa yang masih ingat? Media sosial. Pemanfaatan media sosial. Nah, hari ini kita akan masuk dalam layanan BK bidang sosial juga yang berjudul, ada yang bisa membaca? Menyatu dengan saudara. Unified with Sibling atau menyatu dengan saudara. Beberapa waktu yang lalu Ibu sudah membagikan kalian angket di mana di kelas 10 farmasi C ini sangat banyak permasalahan tentang sosial, yaitu hubungan dengan kakak atau adik. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu pengen tahu siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang saudara. Ayo, siapa angkat tangannya? Orang terdekat. Saudara orang terdekat, ya betul. Selanjutnya keluarga. Lagi? Saudara. Yang punya tali persaudaraan. Ya. Selanjutnya, sebelum kita membahas ini, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan. Sebenarnya Bu, tujuan kita tuh apa sih Bu mempelajari ini? Yang pertama itu siswa mampu memahami pentingnya hubungan yang sehat dengan saudara. Jadi kalian diharapkan mampu memahami ya. Setelah memahami, kalian diharapkan mampu menjalin interaksi yang harmonis. Nah, tadi setelah dipahami, habis itu membangun. Setelah itu apa? Kalian mampu menunjukkan kesadaran pentingnya menjalin komunikasi yang baik.
di mana satu orang menjadi adik, satu orang menjadi kakak. Jadi alur ceritanya silahkan kalian pilih sendiri. Alur ceritanya seperti apa? Dimulai dari kelompok 1. Ibu, beri waktu 3 menit untuk melakukan diskusi. Yeah.
tidak boleh egois, saling peduli satu sama lain, kakak belajar menjadi lebih dewasa dan ada yang menyesuaikan. Terima kasih. Oke, sudah boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi hasil diskusi kelompok 1 sudah lengkap ya. Jadi dimulai dari yang memulai perselisihan siapa, dan kelompok 1 memberikan tips menjadi kakak dan adik yang baik. Selanjutnya, Jadi hasil dari pembahasan kelompok 4 adalah dari posisi kelompok 4 banyak yang punya adik, jadi kami ambil jadi kakak, jadi posisi kakak. Terus berapa sering kamu bertengkar dengan adik atau kakakmu? Jarang sekali dari kami yang bertengkar, walaupun ada beberapa perselisihan. Terus biasanya siapa yang memulai pertengkaran? Pastilah adik ya kan. Terus biasanya apa penyebab pertengkaran itu? Selisih paham, terus buta barang, iri-irian terhadap suatu pekerjaan, terus bagaimana biasanya kalian menyelesaikan pertengkaran? Saling meminta maaf, sama kayak ada masalah tadi, saling mendengarkan pendapat adik dan adik juga mendengarkan pendapat kita. Kesimpulannya bahwasannya seburuk apapun saudara kita, dia tetaplah saudara yang baik, teman kita di rumah, dan jangan pandang saudara kita dari sifat buruknya. oke, luar biasa. Jadi dari kelompok 4 kita bisa simpulkan ternyata mereka memberikan sebuah motivasi. Jadi jangan memandang saudara kita itu selalu dari kesalahannya, gitu ya. Luar biasa. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Temanya kita menyambut dengan saudara kami. Di sini ada materi kami menjadi kakak yang baik, menjadi adik yang baik, dan cara untuk supaya hubungan seseorang itu tetap terjaga. Dari pengalaman saya sendiri gitu Bu, sebenarnya nggak seburuk itu kalau saya Bu. Dia baik, dia orang yang perhatian, tapi caranya itu kayak yang bener-bener membuat saya tuh kayak ngapain sih mesti cara kayak gitu. Ya, saya juga sebagai adik kadang sering mancing-mancing dia marah gitu. Kayak apa yang dikatakan kelompok 1 tadi, kita sebagai adik kakak itu harus mendengarkan pendapat satu sama lain gitu, supaya hubungan kita tuh lebih terjaga. Kayak dari yang kelompok 4 bilang juga, jangan menilai adik kita atau kakak kita tuh dari sifat buruknya aja. Mereka juga punya sifat baik gitu. Terus saudara itu teman kita dari kecil sampai nanti kita bakal soalnya kalau teman biasa kan pasti bakalan berulang terus hidup kita. Kayak SMP aja nih, teman SMP kita tak pada kemana semuanya gitu. Yang ada sekarang teman SMA, nanti mana tahu pas kuliah beda lagi. Tapi kan kalau saudara tetap selalu ada. Terus jaga hubungan sama saudara gitu. Ya. Dan tetap terjalin biar kita juga dapat pahalanya, dapat ilmunya. Sekian, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk secara keseluruhan dari kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk seperti semula. Kursinya disusun
Mungkin setiap orang punya pendapat tentang saudara